Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Amindayani dengan NIM 2001015061. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dari terapi maaf pada mata kuliah Praktikum BK dalam Islam kelas 6D. Sebelumnya kita membahas dulu nih apa terapi maaf. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2 tahun 1991 dijelaskan bahwa maaf adalah pembebasan seseorang dari hukuman atau tuntutan dan denda karena suatu kesalahan. Menurut Nasyori tahun 2008 menjelaskan pemaafan atau forgiveness adalah menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati. Nah, jadi terapi maaf ini adalah terapi yang sangat cocok untuk orang-orang yang masih memiliki dendam atau memiliki kekecewaan atau orang-orang yang memiliki unfinished business dengan masa lalunya. Selanjutnya, menurut Luksin tahun 2008, praktek pemaafan atau forgiveness telah terbukti dapat mengurangi kemarahan, depresi, dan stres serta mengarahkan perasaan pada harapan, perdamaian, kasih sayang, dan kepercayaan diri, sehingga dapat diraih hubungan yang sehat sama baiknya dengan kesehatan fisik. Nah, kan kita pasti pernah dengar ya, kalau sehat akal, pikiran, dan juga mental, otomatis fisik kita juga akan sehat. Sekarang kita masuk ke dalam 3 konsep maaf nih. Jadi maaf itu mempunyai 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu forgiveness of self. Artinya, individu yang bersedia menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Jadi, pada konsep nomor 1 ini menjelaskan bahwa kesalahannya ini ada di diri individu tersebut, bukan ada di orang lain. Nah, di sini kita harus memaafkan diri kita sendiri yang telah melakukan kesalahan. Nah, konsep yang kedua yaitu forgiveness of another person, yaitu individu mampu memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Berarti dalam konsep yang nomor 2 ini disebabkan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, kita harus bisa memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita. Yang ketiga ada forgiveness of situation, yaitu individu dapat memaafkan situasi atau peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialaminya. Contohnya itu bila kita sedang berada di suatu tempat, misalnya kita ingin menonton bioskop. Nah, film yang kita tonton ternyata sudah penuh bangkunya dan kita tidak bisa untuk menonton di jam berikutnya, sehingga timbullah perasaan kesal di dalam diri kita. Nah, di poin konsep nomor 3 ini, forgiveness of situation, yaitu memaafkan situasi tersebut. Sekarang kita masuk ke terapi maaf dalam konseling. Menurut Ahmad Mubarok, dalam Abdul Basit, konseling Islam merupakan hisbah atau perbuatan yang mengandung perintah untuk menyuruh pada kebaikan dan menjauhi perbuatan munkar yang disertai dengan perdamaian pada pihak-pihak yang tengah bermusuhan. Jadi terapi maaf dalam konseling ini sama seperti arti terapi maaf dalam hal umum, yaitu menyuruh pada kebaikan dan menjauhi perbuatan yang buruk yang dilakukan dengan perdamaian dalam hati atau pihak-pihak yang sedang bermusuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses memaafkan. Menurut Enright tahun 2001, proses memaafkan ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama uncovering phase, yaitu saat-saat mengalami kejadian yang menyakitkan dan berulang-ulang memikirkannya. Pada tahap 1 ini, kita baru mendapat nih kejadian yang tidak mengenakan. Terus, kita menjadi overthinking, kita terus mereka ulang kejadian tidak mengenakan hal tersebut. Nah, yang kedua, ada decision to forgive phase, atau pandangan tentang pentingnya memaafkan. Di sini kita mulai menyadari untuk apa kita berlama-lama untuk memikirkan hal-hal yang tidak mengenakan. Yang ketiga ada work phase, yaitu saat berempati. Poin nomor 3 ini merupakan proses memaafkan terjadi. Yang keempat ada deepening phase, yaitu merasakan manfaat dari memaafkan dan makna baru dalam membangun hubungan. Nomor 4 ini lebih ke dampak positif yang terjadi bila kita memaafkan orang. Selain itu, ada tahap penting juga nih dalam memaafkan. Yang pertama, ada tahap penyadaran, yakni individu dapat mengeksplorasi semua emosi yang dirasakan dan dampak dari peristiwa yang menyakitkan. Yang kedua, ada tahap niat, baik untuk menumbuhkan rasa penyesalan, yakni keinginan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi dan berkomitmen melakukan pemaafan. Yang ketiga, ada tahap perbaikan,
yaitu tahap ketika individu melihat individu lain secara lebih mendalam dengan empati serta menerima rasa sakit atas apa yang telah terjadi. Yang keempat, yang terakhir, ada tahap perubahan, yaitu ketika individu menemukan makna dari pengalaman yang terjadi dan mampu menilai pengalaman tersebut sebagai suatu pembelajaran dan hikmah. Dalam dimensi forgiveness, Nashori membagi forgiveness menjadi 3, yaitu yang pertama, ada dimensi emosi, berkaitan dengan perasaan korban terhadap orang lain yang dianggap melakukan kesalahan. Yang kedua, ada dimensi kognitif, berkaitan dengan pikiran korban terhadap peristiwa yang dianggap tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada dimensi interpersonal, berkaitan dengan dorongan dan perilaku untuk memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan. Dari dimensi-dimensi yang saya sebutkan, indikator keberhasilan ketiga dimensi dalam pemaafan adalah ketika individu mampu menghilangkan keinginan balas dendam dan mengontrol emosi atau perilaku negatif ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Nah, selesai nih pembahasan kita mengenai terapi maaf yang saya berikan. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan dapat menambah wawasan para penonton dan juga dapat menimbulkan rasa ingin memaafkan orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gini Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Ibu Rahma bisa manggil saya Iqbal aja, nggak apa-apa Bu. Jadi saya panggil Iqbal aja ya. Iya betul. Saya izin perkenalkan nama dulu ya Iqbal ya. Mungkin Silakan. Iqbal udah tahu nama saya siapa. Nama saya Rahma Midayani. Iqbal boleh panggil saya Kak atau Bu Rahma, oke? Oke, baik. Saya panggil Ibu Rahma aja ya Bu ya. Oke, boleh. Oke. Iqbal gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik-baik aja Ibu. Oke, baik alhamdulillah ya. Iqbal ingin kesini berarti ingin melakukan konseling ya? Iya betul Ibu. Sebelumnya Iqbal udah pernah konseling belum? Belum pernah Ibu. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, jadi Ibu jelasin sedikit ya. Konseling itu sebuah proses di mana saya sebagai konselor ingin membantu Iqbal untuk memecahkan masalah Iqbal atau mengentaskan masalah Iqbal alami seperti itu. Baik. Di sini saya perannya jadi konselor, sedangkan Iqbal jadi konseli. Jadi kita harus kerjasama nih Iqbal agar masalah Iqbal ini dapat terentaskan. Oke, baik. Oke Oke. Ibu paham. Oke. Iqbal boleh bercerita apa yang Iqbal rasakan di dalam hidup Iqbal atau diri Iqbal yang sekiranya Iqbal perlu bantuan untuk melakukan konseling. Oke, akan saya coba ceritakan ya Bu ya. Jadi kebetulan ayah saya itu untuk sekarang ayah saya sudah gak ada, sudah meninggal seperti itu. Namun saya ini memiliki kekecewaan gitu Bu Rahma terhadap ayah saya. Kenapa? Karena beliau ini dia tuh perokok aktif Bu. Okay. Dan pihak keluarga juga termasuk ibu saya dan saudara-saudara saya itu sering untuk melarang dan semacamnya ya Bu ya, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu, tindakan preventif seperti itu. Dan pada akhirnya ayah saya ini menderita komplikasi penyakit akibat dari perokok aktifnya tersebut seperti itu. Dan waktu itu umur saya baru sekitar 3 tahun, dimana ya masih cukup kecil ya untuk kehilangan sosok ayah seperti itu kan. Dan kalau dipikir-pikir sampai sekarang tuh saya ngerasa kecewa aja gitu Bu, kenapa sih beliau ini harus seperti itu gitu kan. Ya jadinya saya yang seorang anak kan nggak bisa ngerasain sosok ayah kan kayak gitu Bu, kurang lebihnya ya. Dan rasa kekecewaan itu jujur aja ngeganggu saya gitu Bu gitu. Jadi itu masalah saya Bu. Oke, jadi perasaan kekecewaan Iqbal terhadap ayah Iqbal ya, karena ayah Iqbal yang sudah meninggal diakibatkan oleh rokok seperti itu kurang lebih ya. Oke, baik. Saya memahami perasaan Iqbal. Sebelumnya Iqbal ini selain kekecewaan, apa yang sudah Iqbal rasakan lagi? Apa yang Iqbal rasakan terhadap ayah Iqbal yang
sudah tidak ada ini? Ya kesel sih jelas ya Bu ya, cuman kan kayak kalau dipikir-pikir emang nggak etis gitu Bu, maksudnya seorang anak kesel sama orang tuanya aja udah nggak etis gitu kan, apalagi udah nggak ada gitu. Cuman ya mau bagaimana gitu, saya dari kecil aja. Bagaimana Iqbal perasaannya setelah kita melakukan konseling kita pada pertemuan pertama pada minggu lalu? Untuk perasaan saya sih sebenarnya lebih rileks lagi ya Bu ya, lebih enteng lagi tentunya. Cuman tentunya ya masih ada mungkin yang harus saya sampaikan kepada Ibu Rahma untuk membantu saya sih Bu, seperti itu. Lalu untuk skala perasaan Iqbal nih, pada minggu lalu itu berapa? Setelah melakukan pertemuan di minggu lalu sih saya ada di angka 3 ya Bu, 3/5. Kalau sama sekarang? Untuk sekarang masih sama Ibu. Masih 3/5. Belum Berarti mengalami. masih ada gangguan ya, Iya, betul. mengganggu dalam keseharian Iqbal, pikiran Iqbal. Betul Bu. Oke. Iqbal bisa jelasin dulu apa yang masih menjadi gangguan di dalam pikiran Iqbal, apa yang masih mengganggu, apa yang masih Iqbal rasakan, apa yang belum terlepas dari Iqbal. Oke, jadi saya tuh masih ngerasa, jujur masih ngerasa sedikit kesel gitu ya Bu ya. Tapi dengan adanya pertemuan yang kemarin, kadang tuh malah ngebuat saya jadi sebenarnya tuh ngerasa bersalah juga iya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya mau gimana lagi gitu, saya juga masih menyimpan rasa kecewa gitu kan terhadap ayah saya seperti itu. Ya gitu sih Bu yang ngebuat saya masih apa ya, di tengah lah gitu posisinya. Dan justru malah posisi seperti itu jadi apa ya, mungkin lebih ngeganggu saya gitu loh Bu. Oke. Berarti sikap Iqbal, perasaan Iqbal yang masih belum ikhlas atau tenang ya, Iya, masih betul. masih ada rasa gelisah dan segala macam. Oke. Oke Iqbal, berarti pada kali ini saya mempunyai satu teknik Iqbal untuk melakukan treatment kepada Iqbal pada hari ini. Mungkin yang minggu lalu kita pertemuan pertama melakukan teknik self talk itu kurang efektif di Iqbal ya. Iya. Maka kita lakukan teknik kedua, yaitu namanya terapi maaf. Iqbal sudah pernah dengar sebelumnya? Belum pernah dengar lagi. Oke. Jadi terapi maaf merupakan proses yang mengajak kita atau menyuruh kita kepada berbuat hal baik. Jadi mengajak juga untuk kita meninggalkan hal-hal yang mungkar, yaitu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, seperti Iqbal sendiri, Iqbal masih merasakan kekecewaan kan ya? Betul Ibu. Masih merasa tidak ikhlas atau masih mempunyai perasaan kesal Iya. terhadap ayah Iqbal yang notabene sudah meninggal. Jadi Iqbal juga tidak bisa berbicara langsung kepada beliau. Iqbal juga tidak bisa cerita atau menyerukan hati Iqbal kepada beliau apa yang sedang Iqbal rasakan. Gitu. Oke, jadi Iqbal mau melakukan teknik terapi maaf ini? Oke, bisa dicoba Ibu. Oke, mau mencobanya ya. Sekarang Iqbal bisa posisikan dirinya duduk yang rileks segala macam. Oke. Oke, duduk yang rileks, sudah rileks. Udah Ibu. Iqbal sudah rileks ya? Sudah Ibu. Oke, sekarang saya minta Iqbal untuk berdoa di dalam hati. Oke. Sesuai kepercayaan Iqbal. Kalau Iqbal sudah selesai berdoa, katakan sudah. Kalau belum, silakan lanjutkan. Oke, baik Bu. Ya, bisa dimulai. Sudah Bu. Oke, sudah, alhamdulillah. Sekarang saya minta Iqbal untuk pejamkan mata Iqbal Oke. dan ucapkan dalam hati Iqbal bahwa saya ikhlas, saya ridho untuk menjalankan terapi ini, untuk menyembuhkan kesehatan fisik saya, kesehatan mental saya, dan juga kesehatan psikis saya. Oke, sekarang Iqbal boleh katakan dalam hati? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Iqbal boleh tarik napas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Lakukan 3 kali ya. Untuk Iqbal secara rileks, biar Iqbal melepaskan semua. Anggap saja Iqbal sedang melepaskan semua beban Iqbal. Sudah Bu. Oke. Kalau sudah, saya minta Iqbal untuk rasakan secara khusyuk. Bayangkan kalau ayah Iqbal ada di depan Iqbal pada saat ini.
Lalu Iqbal boleh ungkapkan secara lantang apa yang menjadi kekecewaan Iqbal, kekesalan Iqbal selama ini yang sekiranya Iqbal perlu ungkapkan kepada ayah Iqbal. Oke. Kalau misalnya Iqbal masih belum siap, Iqbal boleh tarik nafas lagi, biar relax. Kalau sudah, Iqbal boleh langsung ngomong apa yang Iqbal rasakan. Pak, kenapa sih harus ngerokok kayak gitu? Kan jadi banyak sakitnya kayak gitu, nggak ada untungnya sama sekali. Coba aja kalau papa nggak kayak gitu, ya ibu masih bisa punya sosok papa gitu, sampai setidaknya masuk sekolah gitu. Kayak kasihan loh pak, anak-anak yang kehilangan ayahnya. Emang dikira anak-anak itu nggak diledekin sama temen-temennya, terus iri gitu ngelakuin kegiatan bareng sama ayahnya, dianterin pulang pergi. Salah nggak sih kalau Iqbal kecewa gitu sama papa gitu? Kan emang ya salahnya papa gitu, mau gimana juga. Oke, berarti Iqbal sudah mengungkapkan isi perasaan Iqbal ya. Kekecewaan Iqbal atau hal-hal yang Iqbal rasakan kepada papa Iqbal ya. Tuh. Oke, sekarang saya minta Iqbal untuk ikutin perkataan saya. Iqbal sebelumnya udah relax belum? Sudah bu. Udah relax. Oke. Saya minta Iqbal untuk ikutin perkataan saya ya. Bayangkan kalau misalnya papa Iqbal ada di depan Iqbal sekarang dan Iqbal berbicara kepada papa Iqbal. Baik bu. Oke. Ikutin perkataan saya ya. Pak, maafin Iqbal ya. Pak, maafin Iqbal ya. Iqbal sebenarnya sayang sama papa. Iqbal sebenarnya sayang sama papa. Maafin Iqbal kalau Iqbal kecewa sama papa. Maafin Iqbal kalau Iqbal kecewa sama papa. Iqbal kecewa karena Iqbal merasa sedih telah kehilangan papa di umur Iqbal yang masih kecil. Iqbal kecewa karena Iqbal merasa sedih kehilangan papa di umur Iqbal yang masih kecil. Maafin Iqbal ya, Pak. Maafin Iqbal ya pak. Iqbal berjanji Iqbal berjanji akan menjadi anak yang selalu membantu orang tua, akan menjadi anak yang selalu membantu orang tua, membantu kakak, membantu kakak, membantu keluarga, membantu keluarga, dan akan membanggakan papa walaupun papa sudah tidak melihat Iqbal secara langsung. dan membanggakan papa walaupun papa sudah tidak melihat Iqbal secara langsung. Sekarang saya meminta Iqbal untuk menaruh kedua tangannya di dada. Ya. Ya. Seolah-olah Iqbal sedang memeluk papa Iqbal ya. Bayangkan Iqbal sedang memeluk papa Iqbal. Dan Iqbal berbisik di telinganya. Pak, Pak, maafin Iqbal ya. maafin Iqbal ya. Iqbal tidak ada apa-apanya kalau tidak ada papa. Iqbal tidak ada apa-apanya kalau nggak ada papa. Terima kasih untuk segala yang papa beri kepada Iqbal. Terima kasih untuk segala yang papa beri kepada Iqbal. Oke, Iqbal boleh turunkan tangannya. Rilaskan lagi ya. Lalu Iqbal ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu ikuti omongan saya ya. Ya Allah, terima kasih atas segala yang kau beri. Ya Allah, terima kasih atas segala yang kau beri. Kuserahkan segala persoalan hidupku Kuserahkan segala persoalan hidupku kepadamu ya Allah. padamu ya Allah. Oke, sekarang Iqbal boleh membuka matanya. Udah relax? Gimana Iqbal perasaannya setelah kita melakukan terapi maaf? Tenang. Tenang, lebih enteng. Lebih enteng. Tadi Iqbal membayangi papa Iqbal ada di depan Iqbal. Iqbal bayangi papa Iqbal memeluk Iqbal. Membantu nggak untuk melegakan hati Iqbal? Membantu bu. Oke, alhamdulillah ya. Gimana skalanya? Tadi kan Iqbal berapa? 3 ya? Sebelum kita melakukan teknik ini. Setelah kita melakukan teknik ini, apa skalanya menurun atau masih sama saja? Mungkin menurun ya bu ya. Menurun 2 ya. lah. 2. Oke. Udah, berarti ada kemajuan ya. Semakin membaik perasaan Iqbal dari yang tadinya datang ke sini 4, ya 4,5 hampir 4.
Bagaimana Iqbal perasaannya dari terakhir kita ketemu ya minggu lalu pertemuan kedua dan sekarang kita ada di pertemuan ketiga? Ya, untuk perasaan saya sih alhamdulillah saya membaik ya Bu ya. Saya sekarang cukup bisa ngehandle perasaan saya terkait masalah saya tersebut, dan ya dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang alhamdulillahnya ada peningkatan. Alhamdulillah. Nah untuk skala gimana nih Iqbal? Apakah ada penurunan lagi atau emang di angka 2 sampai sekarang? Jelas-jelas ada penurunan Bu. Ya mungkin kalau bisa di skalain ke angka ya di angka 1 lah mungkin sekarang ya. Di angka 1 ya, hampir bebas dari semuanya. Bebas. Cuman namanya manusia nggak mungkin benar-benar nol tanpa ada perasaan masalah atau segala macam. Betul. Oke. Berarti Iqbal sudah merasa sangat enakan, merasa sangat jauh lebih baik dari sebelum Iqbal kesini ya. Iya betul. Iqbal boleh tolong dievaluasi apa saja yang Iqbal lakukan dari awal Iqbal kesini, apa saja Iqbal lakukan, apa saja Iqbal rasakan, apa saja yang Iqbal dapatkan. Ya, mungkin dari minggu pertama saya datang ke sini ya Bu ya, saya menceritakan terkait permasalahan saya yang hadapi, tentunya dengan almarhum ayah saya yang sempat saya ceritakan. Dan ya di minggu pertama itu kita alhamdulillahnya bisa berlangsung dengan baik sesi kita. Saya merasa nyaman dan saya merasa lega untuk melakukan konseling kepada Ibu Rahma tentunya, dan dilanjutkan dengan minggu 2, minggu pertemuan kita kemarin, di mana ada beberapa teknik penyelesaian masalah yang Ibu Rahma kasih ke saya, yang permintaan maaf itu ya Bu ya. Nah itu ternyata berlangsung lebih baik lagi, lebih nyaman lagi. Saya bercerita ke Bu Rahma, dan saya jadi lebih bisa menghandle permasalahan yang terjadi pada saya gitu. Dan ya alhamdulillah mengalami penurunan skala lagi dari sayanya, dan sampai di minggu sekarang minggu ketiga berlangsung dengan baik juga. Dan ya di sini saya evaluasinya sekarang itu. Jadi saya tahu cara ya setidaknya menghandle permasalahan saya lah gitu, untuk meringankan bebannya gitu. Oke, baik sekali Iqbal ya. Terima kasih sebelumnya. Berarti mungkin hari ini kita jadi konseling terakhir kah? Kita bertemu terakhir untuk melakukan konseling untuk Iqbal bercerita. Boleh Bu ya. Iqbal sendiri gimana? Apakah masih butuh untuk konseling lanjutannya, langsung konseling keempat kita? Atau sekiranya Iqbal sudah cukup baik, sudah cukup sangat-sangat jauh lebih baik, jadi Iqbal cukup? Ya, saya rasa sudah cukup ya Bu untuk pertemuan konseling kita. Terima kasih Bu Rahma karena ya saya udah cukup baik kondisinya saat ini gitu. Oke. Nah, terima kasih ya Iqbal ya. Sebelum Iqbal pulang, saya minta Iqbal untuk mengisi kertas evaluasi dulu dan langsung dikumpulkan pada saya hari ini juga. Oke, dan saya meminta izin juga untuk bulan depan, dari terakhir kita konseling bulan depan, saya akan hubungin Iqbal lagi untuk bertanya bagaimana perasaan Iqbal setelah terakhir kita melakukan konseling. Oke, baik Ya, saya akan tetap mengontrol Iqbal apakah masih suka datang pikiran-pikiran Iqbal yang negatif, atau masih terganggu kah hari-hari Iqbal. Jadi saya akan tetap mengontrol. Iya, tentu silakan Ibu. Nah terus untuk bisa 6 bulan ke depan, saya juga kembali mengontrol Iqbal untuk balik lagi untuk menanya apakah semua baik-baik saja atau ada keluhan baru. Terima kasih ya Iqbal sudah menjadi konseling yang sangat kondusif, sangat baik dan teratur dari pertemuan kita yang pertama, konseling kita pertama, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Terima kasih juga telah percaya kepada saya, yaitu Iqbal berani bercerita kepada saya tentang masalah Iqbal yang mungkin masa itu cukup susah ya untuk dikeluarkan, apalagi menyangkut almarhum ayah Iqbal. Betul. Ya, terima kasih untuk mempercayakan saya, dan juga terima kasih sudah berani, dan saya ucapkan selamat karena Iqbal sudah berhasil mengontrol pikiran Iqbal dan juga mental Iqbal yang semakin baik. Alhamdulillah, sama-sama juga Bu Rahma. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Rahma udah mau menerima saya sebagai
konseli dan sudah mau melakukan konseling pada saya. Oke, Iqbal, sama-sama. Oke, berarti sebelum pulang saya ambil kertas evaluasi dulu. Ya, silakan, Bu. Iqbal isi, baru kita akan lanjut di bulan kedepannya. Oke.